Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nasihat iblis kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana kita sudah mengetahui tentang kisah iblis yang diusir dari surga karena kesombongannya dan menolak perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Namun ternyata iblis juga pernah sekali ingin bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Sang Maha Pencipta. Dijelaskan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya At-Tarikh Dimashq, pernah iblis menemui Nabi Musa alaihissalam untuk memohonkan ampunan atas dirinya dan dosa-dosa yang telah diperbuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan dari Ibnu Umar, suatu ketika, iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Iblis berkata, "Wahai Musa, engkau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dengan risalah kenabian darinya. Dan Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang secara langsung. Dan aku, iblis adalah ciptaannya, yang dulu pernah berbuat dosa, dan saat ini aku ingin bertaubat atas dosaku itu. Maka tolonglah aku, mohonkanlah kepada Allah keringanan bagiku, kepada Tuhanku yang Maha Agung dan Mulia, agar Dia menerima taubatku." Setelah mendengarkan permintaan iblis, kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wahai Musa, aku telah mengabulkan permohonanmu." Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun menerima taubat iblis. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, yakni syarat diterimanya taubat iblis ialah dengan memberikan sujud penghormatan di kuburan Nabi Adam alaihissalam yang dulu belum dikabulkan oleh iblis. Ketika Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan iblis, Musa alaihissalam menyampaikan hal tersebut dan berkata, "Engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam di kuburannya. Maka Allah Ta'ala akan menerima taubatmu." Mendengar perkataan Nabi Musa tersebut, iblis kembali merasa sombong dan marah sambil berkata, "Saat Adam hidup saja, aku tidak mau bersujud kepadanya, apalagi saat ini ketika ia telah mati." Iblis kembali berkata, "Wahai Musa, sungguh engkau memiliki hak atasku karena dirimu telah memohonkan keringanan kepada Tuhanku. Ingatlah dariku dalam 3 keadaan supaya engkau selamat dari kebinasaan. Yang pertama, ingatlah aku saat dirimu marah, karena saat itu akulah yang berbisik dalam hatimu dan pandanganku ada dalam pandanganmu. Aku masuk di dalam dirimu melalui aliran darah. Yang kedua, ingatlah aku ketika engkau dalam peperangan, karena sesungguhnya akulah yang mendatangi manusia saat peperangan. Lalu aku ingatkan kepada mereka akan anak dan istrinya, hingga akhirnya pun mereka lari dari peperangan. Dan yang terakhir, janganlah engkau duduk bersama perempuan yang bukan mahrammu, karena aku adalah perantaranya kepadamu dan perantaramu kepadanya untuk berbuat zina." Dari kisah tersebut, ada 3 keadaan yang membuat iblis beserta bala tentaranya akan efektif menguasai manusia, yaitu saat marah, saat berkecambuknya peperangan, dan saat berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, apalagi kalau kita suka padanya. Hal ini sangatlah logis, karena dalam 3 situasi tersebut, kondisi psikologi seseorang sangatlah labil, sehingga seseorang berpotensi untuk bertindak di luar kendali akal sehatnya. Pada saat marah, setan akan membangkitkan nafsu amarah di dalam hati, hingga seluruh kejelekan bisa masuk ke dalam diri kita. Marah adalah kunci dari segala keburukan dan kejahatan.
Demikian Imam Ja'far As-Shiddiq mengungkapkannya. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semuanya, dan tentunya menjadikan penyemangat kita untuk mengendalikan amarah dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.